dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit kafir. Ya Allah, kalau begitu kita dikatakan seperti coba, orang akan datang berbondong-bondong ke dalam Islam atau akan berbondong-bondong berlari daripada Islam? Berlari, ketakutan, fobia Islam. Jadikan orang bagaimana mengenal Islam, bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, membawa kasih sayang kepada alam semesta. Ya, coba bayangkan, jangankan kepada manusia, Rasulullah itu menyakiti makhluk hidup saja Rasulullah nggak bisa. Bahkan bukan menyakiti loh, bukan menggepukin, menyakiti perasaan makhluk mati, benda mati pun Rasulullah nggak bisa. Contohnya apa? Ketika Rasulullah dulu biasa ketika khutbah itu nyandar berpegang di dahan batang kurma yang sudah kering lah. Akhirnya para sahabat menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mau nggak kami buatkan mimbar," katanya, untuk berdiri di atasnya. Faqala in syi'tum, kalau kalian mau ya buatkan saja. Akhirnya apa? Setelah dibuatkan mimbar, Rasulullah berpindah khutbahnya dari batang korma itu ke atas mimbar. Akhirnya apa? Batang korma itu merasa sedih ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, batang kurma sedih ditinggalkan oleh Rasulullah sehingga dia menangis. Dan para sahabat mendengar itu, menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil yang nangis ketika ditinggalkan oleh ibunya. Rasulullah udah naik di atas mimbar, assalamualaikum, udah mau khutbah. Karena melihat pohon korma, batang korma itu menangis, Rasulullah turun, putuskan khutbahnya, bahkan langsung apa? Memeluk korma tersebut, diusap-usap persis seperti seorang ibu mengusap anaknya ketika sedang nangis supaya diam. Rasulullah nggak mengatakan, "Lah ini kan cuma batang kurma aja." Enggak, Rasulullah itu diutus untuk rahmatan lil alamin. Alamin itu apa? Alam itu segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Nah, kalau Islam mengajarkan kita menyakiti benda mati pun Rasulullah nggak bisa di dalam ajarannya, bagaimana menyakiti sesama? Gimana bisa menyakiti sesama manusia? Bahkan sesama agama pun demikian. Wal'iyadzubillah. Seekor anjing yang kita katakan makhluk yang hina, yang kotor, yang mungkin sering kita lempar pakai batu dan lain sebagainya, tapi berbuat baik kepadanya itu bisa menjadi penyebab orang masuk ke dalam surga. Ya enggak? Suatu ketika ada baghiyun min baghaya, ya, kana kalbun yatifu biraqiyatin kadal atashu yaqtuluhu. Ketika ada seekor anjing yang muter-muterin sumur karena saking hausnya, tapi karena airnya dalam dia nggak bisa apa, sambil merangkak-rangkak mau minum. Akhirnya anjing itu dilihat oleh seorang baghi itu apa? Seorang penzina, pelacur dari Bani Israel. Fanaza'at muqaha. Akhirnya apa? Dilepas sepatunya, diambil air dengan sepatunya, kemudian diberi minum kepada seekor anjing tersebut. Apa kata Rasulullah? Faghafara laha. Dalam riwayat fasyakara laha fa adkhalaha al-jannah. Akhirnya Allah mengampuni dosa-dosanya oleh sebab dia berbuat baik kepada seekor anjing tersebut, sehingga Allah memasukkan orang itu ke dalam surga. Coba bayangkan, itulah yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Jangankan seekor anjing yang hina di mata kita, yang kotor, tidak boleh kita sakiti, apalagi manusia yang memang sudah Allah katakan walaqad karramna bani adama, apalagi seiman dan seagama. Lah ini Masya Allah garangnya minta ampun sama saudara, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit kafir. Ya Allah, kalau begitu kita dikatakan seperti, coba orang akan datang berbondong-bondong ke dalam Islam atau akan berbondong-bondong berlari daripada Islam? Berlari,
ketakutan. Fobia Islam. Itu Masya Allah, luar biasa ini Bang Ucok ini. Allahu Akbar. Tapi menjadikan hambanya juga luar biasa. Ya. Jadi Allah luar biasa menjadikan makhluk luar biasa. Allah Maha melihat, Allah menjadikan kita melihat. Allah Maha kuasa, Allah berikan kita kekuasaan juga. Allah Maha berkehendak, Allah berikan kita kehendak itu. Jadi kita di sisi Allah harus merasa spesial, tapi harus tetap tawadhu, harus tetap merendah hati. Jangan diangkat langsung jadi songong. Dengan songong kita langsung dijatuhkan oleh Allah. Dengan merendah kita jadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.